Teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh para ilmuwan Belanda seperti Pejinapel dan Mokete bahwa agama Islam di Indonesia dibawa oleh orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat, India, dan bersama hubungan dagang pada awal abad 13 Masehi. Dengan jalur yaitu Indonesia, Kambay Timur, Tengah Eropa, ilmuwan Belanda Snoek Hurgronje berpendapat bahwa hubungan orang Indonesia dengan orang Gujarat lebih dulu daripada hubungan dengan orang Arab. Teori ini didukung oleh beberapa bukti yaitu 1. Batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh 1297 dan batu nisan Syekh Muhammad Maulana Malik Ibrahim di Gresik memiliki kesamaan dengan batu nisan di Cambay. 2. Keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia yang pernah singgah di Perlak. Ia menceritakan bahwa Perlak sudah banyak orang pemeluk Islam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan Islam. 2. Teori Persia. Pencetus dan pendukungnya adalah Umar Amir Husyan dan Husyan Djadinirat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Teori ini didukung oleh beberapa bukti yaitu 1. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Rasulullah yang sangat dijunjung tinggi oleh kaum Syiah. 2. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabwik atau tabut. 3. Kesamaan ajaran Sufi. 4. Penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. 5. Kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. 6. Maraknya aliran Syiah Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. 7. Adanya perkampungan lereng atau leran di kiri daerah Gresik. Teori ini sempat diterima oleh beberapa ahli sejarah, namun setelah diteliti teori ini juga mempunyai kelemahan yaitu jika Islam masuk pada abad 7 Masehi, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Makkah, dan Madinah. Jadi tidak mungkin untuk ulama Persia melakukan penyebaran Islam besar-besaran ke Nusantara. 3. Teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa para musafir Arab atau Mesir yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, Buya Hamka, Naguib Al-Attas, Kaiser, M. Yunus Jamil, dan Crawford. Teori ini didukung oleh 3 bukti utama yaitu 1. Pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. 2. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i di mana penganut mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. 3. Adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Kini teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Kelemahan teori Arab ini terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. 4. Teori India. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snoek Hurgronje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprapto yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India, Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13.
para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalani relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini, salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. 5. Teori Bangladesh. Teori Bangladesh dikenal juga dengan nama teori Bengali, dikemukakan oleh Eski Fatimi. Teori ini mengemukakan bahwa Islam datang di Nusantara berasal dari Bengali. Teori ini didasarkan atas tokoh-tokoh terkemuka di Pasai adalah orang-orang keturunan dari Bengali. Menurut beberapa pendapat berdasarkan teori Bengali, berarti Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi. Eski Fatimi berpendapat bahwa mengaitkan seluruh batu nisan yang ada di Pasai, termasuk batu nisan Maulana Malik Al-Saleh, dengan Gujarat adalah keliru. Menurut penelitiannya, bentuk dan gaya batu nisan Malik Al-Saleh berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat dan batu-batu nisan lain yang ditemukan Nusantara. Fatimi berpendapat bentuk dan gaya batu nisan ini justru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal. Oleh karenanya, seluruh batu nisan ini hampir dipastikan berasal dari Bengal. Dalam kaitan dengan data artefak ini, Fatimi mengkritik bahwa ahli yang mengabaikan batu nisan Siti Fatimah bertanggal 475 atau 1082 yang ditemukan di lereng Jawa Timur. Teori bahwa Islam di Nusantara berasal dari Bengal dipersonalkan lebih lanjut termasuk berkenaan dengan adanya perbedaan mazhab yang dianut kaum muslim Nusantara atau Syafi'i dan mazhab yang dipegang oleh kaum muslimin Bengal atau Hanafi. 6. Teori Cina. Teori Cina yang dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari pada beberapa bukti, yaitu A. Fakta adanya perpindahan orang-orang muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. B. Adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. C. Raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, yaitu Raden Patah. D. Gelar Raja-Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. E. Catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Menurut Asyumardi Azra, sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas, artinya tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Cara penyebaran Islam ke Indonesia. 1. Perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Tom Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena mereka melakukan sambil berdagang. 2. Perkawinan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama Pekojan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Misalnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. 3. Pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri.
Pada saat itu terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasihat agama di kerajaan-kerajaan. Kiai Dukuh adalah guru Maulana Yusuf di Kerajaan Banten. Kiai Ageng Sela adalah guru dari Jaka Tingkir. Syekh Yusuf merupakan penasihat agama Sultan Ageng Tirtayasa di Kerajaan Banten. 4. Kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Dasar Pitutur atau Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana, tetapi oleh Sunan Kalijaga diseliptakan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Nama tertentu disebutnya sebagai simbol Islam. Sementara untuk musik banyak dilakukan oleh Sunan Bonang. Karya Sunan Bonang yang paling populer adalah Tombo Ati, yang hingga hari ini masih dinyanyikan banyak orang. Contoh lainnya antara lain Gamelan oleh Sunan Derajat, serta Ganding atau lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya oleh seni Islam atau akulturasi. Berikut adalah gambar dari Sunan Kalijaga. Pesan-pesan Islamisasi juga dilakukan melalui sastra. 1. Misalnya kitab Primbon pada abad ke-16 Masehi yang disusun oleh Sunan Bonang. 2. Kitab-kitab tasawuf diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan bahasa daerah. 3. Babad dan hikayat juga ditulis dalam bahasa daerah dengan huruf daerah dan Arab. Penyebaran Islam juga tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam yang dikenal dengan cara berdakwah, yang disebut juga Wali Songo. Berikut ini yang termasuk Wali Songo. 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Persia. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. 3. Sunan Derajat atau Syarifuddin atau putra Raden Rahmat. 4. Sunan Bonang atau Mahdun Ibrahim atau putra Raden Rahmat. 5. Sunan Giri atau Raden Paku atau murid Sunan Ampel. 6. Sunan Kalijaga atau Joko Said. 7. Sunan Kudus atau Jafar Siddiq. 8. Sunan Muri atau Raden Umar Said. Berikut adalah foto Wali Songo. 5. Politik kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya, Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fathahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. 6. Tasawuf. Kata tasawuf sendiri biasanya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Saluran tasawuf berperan dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf berbukti-bukti mengenai hal ini dapat diketahui dari sejarah Banten, Babad Tanah Jawi, dan Hikayat Raja Pasai. Ajaran tasawuf ini masuk ke Indonesia sekitar abad 13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17 dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia antara lain Hamzah Fansuri, Samsudin As-Sumatrani, Nur al-Din al-Raniri, Abdul al-Rauf, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Bonang. Silang budaya. A. Seni bangunan. Seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam ini terutama masjid, menara, serta makam. A. Masjid dan menara. Dalam seni bangunan di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dan kebudayaan pra-Islam yang telah ada. Seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid. Fungsi utama dari masjid adalah tempat beribadah bagi orang Islam.
Bangunan masjid-masjid kuno di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Atapnya berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun, semakin ke atas semakin kecil, dan tingkat yang paling atas berbentuk limas. Jumlah tumpang biasanya selalu gasal atau ganjil, ada yang 3, ada juga yang 5. Ada pula yang tumpangnya 2, tetapi yang ini dinamakan tumpang 1, jadi angka gasal juga. Atap yang demikian disebut meru. Atap masjid biasanya masih diberi lagi sebuah kemuncak atau puncak yang dinamakan mustaka. 2. Tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Berbeda dengan masjid-masjid di luar Indonesia yang umumnya terdapat menara. Pada masjid-masjid kuno di Indonesia, untuk menandai datangnya waktu sholat dilakukan dengan memukul beduk atau kentongan. 3. Masjid umumnya didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan. Ada juga masjid-masjid yang dipandang keramat yang dibangun di atas bukit atau dekat makam. B. Seni ukir. Pada masa perkembangan Islam di zaman Madia, berkembang ajaran bahwa seni ukir, patung dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia secara nyata, tidak diperbolehkan. Di Indonesia, ajaran tersebut ditaati. Akan tetapi, sesudah zaman Madia, seni patung berkembang seperti yang dapat kita saksikan sekarang ini. Seni pahat atau seni ukir terus berkembang. Para seniman tidak ragu-ragu mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan seperti yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian juga ditambah seni hias dengan huruf Arab atau kaligrafi. Banyak sekali bangunan-bangunan Islam yang dihiasi dengan berbagai motif ukir-ukiran. C. Aksara dan sastra. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Abjad atau huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia. Bahkan huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Berkaitan dengan itu, berkembang seni kaligrafi di zaman Madia tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya. Dengan demikian, terjadilah akulturasi antara sastra Islam dengan sastra yang berkembang di zaman pra-Islam. Seni sastra di zaman Islam terutama berkembang di Melayu dan Jawa. Dilihat dari corak dan isinya, ada beberapa jenis seni sastra seperti berikut. A. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Dalam hikayat banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban, atau hal-hal yang tidak masuk akal. Hikayat ditulis dalam bentuk gancaran, karangan bebas atau prosa. B. Babad mirip dengan hikayat. Penulisan babad seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Jadi isinya campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Di tanah Melayu terkenal dengan sebutan tambo atau salasila. C. Syair berasal dari perkataan Arab untuk menamakan karya sastra berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. D. Suluk merupakan karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawufnya. D. Kesenian. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernafas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. A. Permainan debus, yaitu tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan sholawat Nabi. Tarian ini terdapat di Banten dan Minangkabau. B. Saudati, sebuah bentuk tarian dari Aceh. Saudati berasal dari kata syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Saudati sering disebut saman, artinya 8. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya antara lain sholawat Nabi. C. Wayang, termasuk wayang kulit. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Akan tetapi, pada zaman Islam terus dikembangkan. Kemudian berdasarkan cerita Amir Hamzah dikembangkan pertunjukan wayang golek. E. Kalender. Menjelang tahun ketiga pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau berusaha membenahi kalender Islam. Perhitungan tahun yang dipakai atas dasar peredaran bulan atau komariah. Umar menetapkan tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 September 622 Masehi sehingga sekarang kita mengenal tahun Hijriah. Setiap kalender itu juga berpengaruh di Nusantara. Bukti perkembangan sistem penanggalan atau kalender yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia melakukan sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan pada tahun Saka.